Wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan menjelaskan mengenai materi manajemen keuangan audit. Materi yang akan dibahas selanjutnya itu pengertian audit manajemen keuangan. Audit manajemen keuangan merupakan bentuk pemeriksaan untuk menilai, menganalisis, meninjau ulang hasil perusahaan apakah telah berjalan secara ekonomis, efisien, dan efektif, serta mengidentifikasi kekurangan-kekurangan dan kemudian melaksanakan pengujian dan penilaian atas ketidakhematan, ketidakefisiensian, maupun ketidakefektifan, untuk selanjutnya memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan demi tercapainya tujuan perusahaan. Selanjutnya, audit menurut para ahli. R.A. Supriyono tahun 1990 memberikan definisi audit manajemen sebagai berikut. Audit manajemen adalah suatu proses pemeriksaan secara sistematik yang dilaksanakan oleh pemeriksa independen untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti secara objektif atas prosedur dan kegiatan-kegiatan manajemen, serta mengkomunikasi hasil pemeriksaannya kepada atasan manajer yang diperiksa dan disertai dengan bukti dan suatu rekomendasi kemungkinan tindakan koreksi. Tujuan audit yang pertama, untuk memberikan informasi kepada manajemen mengenai efektivitas suatu unit atau fungsi. Yang kedua, untuk mengetahui tindakan yang bersifat preventif. Artinya, untuk menilai apakah ada situasi dalam perusahaan yang potensial dapat menjadi masalah di masa depan. Meskipun pengamatan sepintas mungkin menunjukkan bahwa situasi demikian tidak dihadapi oleh perusahaan. Yang ketiga, untuk membandingkan hasil kerja perusahaan secara keseluruhan atau berbagai komponen di dalamnya dengan standar yang mencakup berbagai bidang kegiatan dan berbagai sasaran perusahaan yang ditetapkan sebelumnya. Dan yang terakhir, untuk dijadikan sebagai upaya investigasi bagi manajemen untuk memutuskan melaksanakan audit manajemen ialah karena ada sinyal elemen bahwa dalam perusahaan terdapat masalah tertentu yang harus segera diketahui penyebab dan dengan demikian dapat diambil langkah-langkah untuk mengatasinya. Manfaat audit. Manfaat audit ada 6. Yang pertama, memungkinkan manajemen mengidentifikasi kegiatan operasional dalam perusahaan yang tidak memberikan kontribusi dalam perolehan keuntungan. Yang kedua, membantu manajemen dalam peningkatan produktivitas kerja dari berbagai komponen organisasi. Yang ketiga, memungkinkan manajemen mengidentifikasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mengkoordinasikan berbagai kegiatan dan mengambil langkah strategis untuk mengatasinya dan menghilangkannya. Yang keempat, memantapkan penerapan pendekatan kesisteman dalam menjalankan roda organisasi. Yang kelima, memungkinkan manajemen pada berbagai tingkat menentukan strategi yang tepat. Dan yang terakhir, membantu manajemen merumuskan pedoman teknis operasional bagi para pelaksana berbagai kegiatan dalam perusahaan yang akan membantu para tenaga kerja operasional melakukan kegiatan masing-masing dengan tingkat efisiensi dan efektivitas yang lebih tinggi. Selanjutnya, ruang lingkup audit. Ruang lingkup audit manajemen meliputi seluruh aspek kegiatan manajemen. Ruang lingkup ini dapat berupa seluruh kegiatan atau dapat juga hanya mencakup bagian tertentu dari program atau aktivitas yang dilakukan. Periode audit juga bervariasi, bisa untuk jangka waktu 1 minggu, beberapa bulan, 1 tahun, bahkan untuk beberapa tahun, sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya yaitu sasaran dalam audit. Sasaran dalam audit manajemen adalah kegiatan, aktivitas, program, dan bidang-bidang dalam perusahaan yang diketahui atau diidentifikasi masih memerlukan perbaikan atau peningkatan, baik dari segi ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas. Sasaran pemeriksaan. Sasaran pemeriksaan terbagi menjadi 3 elemen. Yang pertama yaitu kriteria. Kriteria merupakan standar atau pedoman norma bagi setiap individu atau kelompok di dalam perusahaan dalam melakukan aktivitasnya.
Yang kedua, yaitu penyebab. Penyebab merupakan tindakan atau aktivitas yang dilakukan oleh setiap individu atau kelompok di dalam perusahaan. Penyebab dapat bersifat positif ataupun negatif. Yang ketiga, yaitu akibat. Akibat merupakan perbandingan antara penyebab dan kriteria yang berhubungan dengan penyebab tersebut. Langkah-langkah audit. Langkah-langkah audit terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu audit pendahuluan. Audit pendahuluan dilakukan untuk mendapatkan informasi latar belakang terhadap objek audit yang dilakukan. Kemudian yang kedua, yaitu review dan pengujian pengendalian manajemen. Pada tahap ini, auditor melakukan review dan pengujian pengendalian manajemen objek audit dengan tujuan untuk menilai efektivitas pengendalian manajemen dalam mendorong pencapaian tujuan perusahaan. Yang ketiga, audit terinci. Dalam audit terinci, auditor melakukan pengumpulan bukti yang cukup dan kompeten untuk mendukung tujuan audit yang telah dilakukan. Yang keempat, pelaporan. Tahapan ini bertujuan untuk mengomunikasikan hasil audit, termasuk rekomendasi yang diberikan kepada berbagai pihak yang berkepentingan. Kemudian yang terakhir atau yang kelima yaitu tindak lanjut. Tindak lanjut bertujuan untuk mendorong pihak-pihak yang berwenang untuk melaksanakan tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi yang dilakukan.